Halo semuanya, kita di sini dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang tugas pertama fitofarmaka, uji praklinis fitofarmaka senyawa baru sebagai obat antidiabetik berdasarkan peraturan BPOM nomor 10 tahun 2022 dan nomor 20 tahun 2023. Jadi, sebelum obat itu diuji coba pada manusia, senyawa tersebut harus melalui berbagai tahap pengujian. Salah satunya adalah tahap uji praklinis. Uji praklinis sendiri ini dilakukan untuk mengetahui dan memastikan bahwa senyawa yang akan dikembangkan ini benar-benar aman, efektif, dan memiliki nilai potensi sebagai obat antidiabetik. Melalui video ini, kita akan menjelaskan berbagai tahapan-tahapan penting dalam uji praklinis itu sendiri, mulai dari uji farmakodinamik, farmakokinetik, dan uji toksikologi. Uji praklinis sendiri merupakan tahapan penting dalam penemuan dan pengembangan obat baru. Berdasarkan peraturan BPOM nomor 10 tahun 2022 menyatakan bahwa tujuan dari uji praklinis adalah untuk mengetahui apakah senyawa baru memiliki efek terapeutik sesuai yang diharapkan serta aman digunakan sebelum masuk ke dalam tahap uji klinik pada manusia. Selain itu, fungsi dari uji praklinis yaitu menentukan mekanisme kerja dan dosis optimal, kemudian mengidentifikasi efek toksik potensial, menentukan farmakokinetik, ADME, dan farmakodinamik efek biologisnya, dan sebagai dasar pengajuan PPUPK atau persetujuan pelaksanaan uji praklinik ke BPOM. Melalui uji praklinis ini, peneliti dapat memahami efektivitas dari senyawa dalam menurunkan kadar glukosa dalam darah, menentukan dosis yang tepat, serta mengidentifikasi kemungkinan efek samping atau toksisitas yang dapat muncul pada senyawa tersebut. Dengan kata lain, tahap ini menjadi dasar yang sangat penting dalam proses pengembangan obat dan perencanaan studi praklinik. Pada tahap perencanaan studi praklinik, menurut Per BPOM nomor 20 tahun 2023, bab 2 pasal 4 sampai 6, penelitian harus dilakukan dengan terencana, memiliki tujuan yang jelas serta menggunakan model hewan yang relevan dengan target terapi. Prinsip GLP dan etika penelitian hewan harus dipenuhi agar hasil uji dapat diterima secara ilmiah dan juga regulatori. Selanjutnya ada uji farmakodinamik. Uji farmakodinamik bertujuan untuk mengetahui bagaimana senyawa antidiabetik bekerja dan seberapa besar efeknya dalam menurunkan kadar glukosa dalam darah. Berdasarkan Per BPOM nomor 20 tahun 2023, parameter efektivitas utama adalah perubahan kadar glukosa dalam darah pada uji hewan yang diinduksi diabetes. Selain itu, pemantauan berat badan dan perilaku hewan juga memberikan gambaran umum untuk efek fisiologis senyawa tersebut. Selanjutnya ada parameter uji. Parameter uji ada penurunan kadar glukosa dalam darah, berat badan hewan uji, aktivitas fisik, perilaku makan atau minum, model hewan yang digunakan yaitu tikus dan diinduksi oleh STZ 50 mg per kilogram berat badan, lama pengamatan selama 14 hari sampai 28 hari, dan alatnya menggunakan glukometer atau spektrofotometer untuk kadar glukosa. Selanjutnya ada pertanyaan, apa yang menjadi fokus utama dalam uji farmakodinamik senyawa ini? Fokus utamanya adalah untuk menilai efek biologis senyawa terhadap penurunan kadar glukosa darah, menentukan dosis efektif atau ED50, dan durasi efek terapeutik. Model hewan yang digunakan ada tikus yang diinduksi oleh streptozotocin atau STZ untuk meniru kondisi diabetes. Di samping ada grafik yang menunjukkan kadar glukosa yang diuji pada hewan tikus selama hari ke hari. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai uji farmakokinetik profil ADME. Jadi, uji farmakokinetik digunakan untuk memahami perjalanan senyawa aktif dari tanaman obat di dalam tubuh. Tujuannya untuk memastikan efektivitas, keamanan, dan stabilan kadar bahan aktif alami dari produk fitofarmaka. Nah, berdasarkan peraturan BPOM nomor 10 tahun 2022 pasal 8, parameter ADME itu harus dianalisis untuk memastikan senyawa memiliki bioavailabilitas yang baik, waktu paruh yang ideal, serta tidak menumpuk secara toksik. Kemudian, adapun pengujian profil ADME dalam fitofarmaka dilakukan melalui beberapa uji seperti uji in vitro, uji in vivo, dan analisis instrumen. Analisis instrumen di sini menggunakan HPLC atau LCMS. Kemudian ada pun langkah-langkahnya untuk menentukan profil ADME ini. Yang pertama itu menentukan rute pemberian seperti per oral ataupun intravena. Kemudian ada pengambilan sampel secara berkala, kemudian mengukur konsentrasi senyawa menggunakan metode HPLC atau LCMS. Kemudian menganalisis parameternya, yaitu ada Cmax atau konsentrasi puncak plasma, Tmax atau waktu mencapai Cmax, kemudian ada T setengah atau waktu paruh eliminasi, kemudian ada AUC atau paparan total obat. Nah, kemudian di sebelah ini ada grafik yang menunjukkan bahwa konsentrasi versus waktu yang dimana menunjukkan waktu paruh atau tes setengahnya optimal. Nah, hasil dari analisis ini itu digunakan untuk menentukan dosis yang aman dan efektif sebelum uji. Di sini saya akan menjelaskan mengenai uji toksikologi dan keamanan. Jadi, uji toksikologi dan keamanan itu bertujuan untuk memastikan bahwa bahan aktif dari tanaman obat aman untuk digunakan, tidak menimbulkan efek racun ataupun efek samping yang berbahaya terhadap tubuh baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Pengujian ini merupakan tahap wajib dalam proses pengembangan obat herbal standar menjadi fitofarmaka berdasarkan pedoman BPOM. Nah, uji ini mempunyai beberapa jenis, yaitu uji toksisitas akut, subakut, kronik, uji iritasi, uji mutagenik atau keratolitik ataupun karsinogenik. Nah, berdasarkan peraturan BPOM nomor 10 tahun 2022, uji toksisitas dilakukan bertahap mulai dari akut hingga kronik dengan menggunakan metode pengujian in vivo, in vitro ataupun analisis
biokimia dan histopatologi. Untuk parameter biokimia dan histopatologi ini seperti SGPT, SGOT, ureum, dan kreatinin yang digunakan untuk menilai kerusakan hati ataupun ginjal. Nah, kemudian apabila hasil uji toksikologi hewan menunjukkan aman, maka dapat dilanjutkan ke uji klinik tahap 1 ataupun tahap 2 untuk menilai keamanan pada manusia sehat, seperti melihat efek samping ringan dan dosis optimal yang tidak menimbulkan toksisitas. Hasil pengujian ini itu sangat penting untuk menentukan batas aman dosis obat. Pada tahap ini dilakukan analisis hubungan farmakodinamik dan farmakokinetik untuk memahami keterkaitan antara dosis, konsentrasi obat dalam plasma, dan efek terapeutik yang dihasilkan. Analisis farmakodinamik menilai efek biologis dan mekanisme kerja senyawa antidiabetik melalui hubungan dosis dan respon, seperti penurunan kadar glukosa dalam darah dan peningkatan kadar insulin. Hasilnya digunakan untuk menentukan ED50, yaitu dosis yang memberikan 50% efek maksimal. Sementara itu, farmakokinetik menggambarkan perjalanan obat dalam tubuh melalui proses ADME, absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Parameter seperti Cmax, Tmax, T setengah, dan AUC digunakan untuk membentuk kurva konsentrasi dan waktu yang dikaitkan dengan efek terapeutik untuk menilai hubungan konsentrasi dan efek. Kombinasi farmakodinamik dan farmakokinetik membantu menentukan dosis optimal yang efektif tanpa menimbulkan efek toksik sebagai dasar penetapan tentang dosis aman untuk uji lanjut. Hasil farmakodinamik dan farmakokinetik digunakan untuk menentukan dosis efektif non-toksik dengan mempertimbangkan nilai NOAEL tanpa efek merugikan dan LOAEL awal efek toksik. Nilai tersebut dikonversi menjadi human equivalent dose atau HED sesuai pedoman BPOM dan OECD untuk digunakan pada uji klinik awal. Seluruh hasil uji disusun dalam laporan sesuai pedoman pelaksanaan uji preklinik PPUPK dari BPOM yang mencakup data dan analisis FDFK, hasil uji toksisitas akut dan subkronik, analisis statistik serta interpretasi ilmiah, dan bukti kepatuhan terhadap prinsip Good Laboratory Practice (GLP) dan etika penelitian hewan. Laporan ini menjadi dasar ilmiah dan regulasi bagi BPOM dalam menilai kelayakan senyawa untuk melanjutkan ke tahap uji klinik fase 1 pada manusia. Kesimpulan, uji praklinis pada fitofarmaka merupakan langkah krusial sebelum dilakukan uji klinis. Proses ini mencakup pengujian farmakodinamik, farmakokinetik, serta toksikologi. Pelaksanaannya berpedoman pada peraturan BPOM nomor 10 tahun 2020 dan nomor 20 tahun 2023 untuk memastikan penelitian berjalan sesuai standar serta etika ilmiah yang berlaku. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Terima kasih sudah menonton video dari kami. Semoga apa yang kami berikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.